persahabatan seorang gadis dengan seekor jaguar. Perburuan dan penjualan satwa secara ilegal membawa si gadis dalam situasi bahaya untuk misi penyelamatan satwa di hutan tempat tinggalnya. Tanpa basa-basi kita lanjut saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu jangan sampai lupa untuk tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa terus menyajikan film-film terbaik untuk kalian semua. Film dibuka dari seorang gadis kecil bernama Emma. Dia tinggal di desa kecil di pinggiran hutan, di kawasan hutan Amazon yang hijau dan asri. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga kakeknya. Kakeknya adalah seorang penjaga hutan di kawasan tersebut. Saat Emma sedang bermain dalam hutan, Emma menemukan seekor anak jaguar yang tersesat dan memberinya nama Hope, yang juga menjadi awal dari persahabatan mereka. Namun di suatu keadaan, memaksa Emma harus meninggalkan desa dan juga sahabatnya untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, Emma yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis, kini tinggal di kota besar New York. Karena harus bersekolah dan mengejar cita-citanya. Tapi tak bisa dipungkiri, bayangannya bersama Hope tidak bisa begitu saja lupa. Suatu waktu, saat Emma sedang berbicara di telepon, tak sengaja membuka laci dan menemukan sebuah surat. Surat dari kepala suku di desa masa kecilnya, yang mana isi surat itu menyampaikan situasi yang sedang terjadi di desa tersebut. Kepala suku meminta bantuan kepada ayah Emma, yang merupakan seorang dokter. Emma yang mengetahui isi surat tersebut, merasa kesal kepada ayahnya, karena dianggap menyembunyikan surat itu dari dia, dan hanya diam dan tidak melakukan apapun. Di perjalanan pulang, Emma kembali mengingat masa kecilnya di desa bersama Hope. Ibunya yang juga sudah lama meninggal, membuat Emma semakin sedih. Terlebih lagi dia teringat saat dia harus meninggalkan desanya dan sahabatnya Hope. Emma berencana untuk pergi ke desa masa kecilnya. Emma lalu menemui seorang guru biologi bernama Anja, dan menjelaskan kepadanya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat di mana dia pernah tinggal di sana, dan meminta guru itu untuk tidak memberitahu ayahnya. Tapi Anja tidak setuju dengan Emma, dan membujuknya agar tidak jadi pergi. Anja yang khawatir dengan Emma, terpaksa mengikuti Emma. Anja dibangunkan oleh pramugari, karena semua penumpang pesawat sudah turun. Anja tersadar, dan Emma sudah tidak ada di tempat duduknya. Di luar bandara, nampak penduduk lokal sedang melakukan aksi protes terhadap pihak kepolisian. Emma tak sengaja melihat wanita yang ada di poster, lalu menanyakannya kepada seorang lelaki. Lelaki itu pun menjelaskan bahwa dia bos besar, dan siapa saja yang menentangnya akan ditangkap. Sesampainya di desa, Emma mencari tumpangan ke pinggir sungai, yang mana Anja malah meminta Emma untuk menelpon ayahnya dan memberitahu kalau mereka akan pergi ke desa masa kecilnya. Anja mencoba merebut ponsel milik Emma, tapi Emma malah melempar ponselnya ke sungai. Anja mencoba menjelaskan bahaya yang akan dihadapi oleh Emma, tapi Emma tidak peduli. Mereka berdua pun pergi naik perahu. Mereka pun sampai di tepi sungai, yang dimana mereka sudah ditunggu dan disambut oleh penduduk setempat. Emma pun diantar bertemu kepala suku di desa tersebut. Kepala suku pun bertanya, di mana ayah Emma dan kenapa tidak ikut bersama Emma. Emma pun menjelaskannya, dan beralasan kalau ayahnya sibuk bekerja. Emma menjelaskan rencana Emma pergi ke desa tersebut. Dia harus menemukan Hope dan membawanya ke tempat perlindungan satwa. Dengan begitu, Hope si jaguar bisa selamat. Emma diingatkan kembali, di mana ia sedang bermain bersama Hope di sebuah gubuk, yang dimana ternyata di dalamnya sudah ada Hope, yang membuat Emma kaget dan terjatuh.
Emma terluka dan segera diberi obat. Kepala suku pun meminta Emma untuk beristirahat. Emma terbangun dari tidurnya dan mendengar suara Hope di sana. Emma pun mencari Hope ke dalam hutan dan melihat jejak Hope yang baru saja melewati jalan itu. Tak lama, Emma pun bertemu dengan Hope setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Tapi Hope malah pergi meninggalkan Emma. Sepertinya Hope merasa kesal karena Emma sudah meninggalkannya. Emma pun heran, apakah dia benar Hope teman masa kecilnya atau bukan? Keesokan harinya datang seorang laki-laki suruh di mana dia menawarkan pekerjaan kepada si kepala suku tersebut. Tapi ditolak dengan alasan tak membutuhkan pekerjaan. Laki-laki itu pun malah mengancam si kepala suku tersebut. Emma diminta untuk pulang, karena tempat di sana terlalu berbahaya untuknya. Sedangkan di dalam hutan, Hope mengikuti mobil Emma, yang akhirnya Emma lompat dari mobil dan berlari ke dalam hutan. Jian pun terpaksa harus turun dan menemukan Emma. Sampai akhirnya Emma pun bertemu dengan Hope. Mereka pun saling berpelukan. Jian yang menyaksikan adegan itu lantas merekamnya dengan kamera ponselnya. Jian pun merasa terharu. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang membuat semuanya panik. Mereka semua pun lari untuk menyelamatkan diri dan lompat ke dalam sungai. Emma dan Jian yang sedang berenang sudah ditunggu Hope di pinggir sungai. Jian tentu saja merasa tidak nyaman berada dekat dengan Hope. Jian masih merasa takut karena hakikat Hope adalah hewan liar yang ganas. Mereka pun diajak naik ke atas pohon oleh Hope, dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Emma yang sedang asyik bermain dengan Hope, dikagetkan dengan datangnya para pemburu rakus. Emma pun sembunyi dalam air. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Emma yang tampak terluka di kakinya harus beristirahat. Dan Jian mencoba memberinya obat tradisional. Hope meminta mereka melihat yang dilakukan para pemburu liar tersebut. Di mana di sana, justru sudah ada anak kepala suku yang menjual hewan untuk membeli ponsel. Jian pun mencoba merekam yang dilakukan mereka. Emma yang kaget menyaksikan itu spontan teriak dan didengar oleh para si pemburu itu. Hope pun tertangkap, begitu juga dengan Emma. Jian pun bergegas kabur dan ingin memberitahu kepala suku bahwa Emma dan Hope ditangkap dan sedang di dalam truk untuk dibawa ke suatu tempat. Mereka pun bergegas untuk segera bergerak menyelamatkan Emma dan Hope. Jian pergi ke studio berita yang ada di sana dan memperlihatkan bukti rekamannya. Rekaman tersebut pun dengan cepat diketahui semua penduduk desa, begitu juga ayah Emma. Jian juga menjelaskan perjuangan Emma untuk menyelamatkan Hope dan hewan-hewan lain. Rombongan truk yang membawa Emma pun dijegat kepala suku dan memintanya melepaskan Emma dan Hope. Tapi kepala suku malah ditodongi senjata. Berkat akal cerdasnya Jian, semua penduduk desa pun datang untuk menyelamatkan Emma dan Hope. Mereka pun ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua penduduk desa pun menyaksikan eratnya persahabatan Emma dengan Hope, yang mana membuat semuanya terharu. Ayah Emma yang mengetahui semua lewat berita pun datang menemui Emma. Mereka pun mengunjungi makam ibu Emma yang sudah lama meninggal. Emma dan Hope pun bisa kembali bermain seperti masa kecilnya dulu, dan mengembalikan hutan yang hijau dan aman kembali. Ayah Emma rupanya jatuh cinta pada Jian. Mereka pun resmi berhubungan, dan film pun berakhir.